Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membahas materi tentang istiqomah dalam beramal. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang istiqomah dalam beramal. Namun kita harus perhatikan dulu, istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah konsisten dalam atau komitmen dalam menjalankan suatu hal yang sesuai dengan ketentuan ibadah atau ketentuan akidah dan akhlak. Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu hal yang tidak akan pernah aku tanyakan lagi kepadamu." Lalu Rasulullah menjawab, "Katakanlah aku beriman pada Allah dan beristiqomahlah." Kalimat tersebut itu emang terdengar sangat pendek, namun itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan suatu hal itu kita harus bisa istiqomah. Contohnya misalkan kita istiqomah dalam beramal. Ketika kita mau beramal, misalkan hari ini kita mau beramal 5.000 misalkan. Nah besoknya kita misalkan cuma ada 3.000, boleh tidak? Boleh saja. Yang penting kita harus istiqomah. Jangan sampai hari ini misalkan kita sudah niatkan nih dalam sebulan kita mau istiqomah beramal dalam 1 bulan itu tidak terputus. Nah, misalkan hari ini kita beramalnya 5.000. Nanti misalkan besoknya beramalnya 3.000, itu tidak apa-apa. Yang penting kita istiqomah setiap hari menjalankannya. Seperti ibadah taraweh. Di bulan suci Ramadan itu kita bisa melaksanakan ibadah taraweh. Nah, itu biasanya ketika hari pertama itu orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah tarawih. Tapi pada saat hari minggu kedua, minggu ketiga itu biasanya masjid sudah mulai kosong. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa istiqomah menjalankan ibadah kita. Nah, dari istiqomah itu nanti kita akan ada keistimewaannya. Keistimewaan istiqomah dalam beramal itu apa saja? Satu, Allah itu akan menyayangi kita, Allah akan melindungi kita. Ketika kita sudah beramal, kita istiqomah, Allah akan senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Terus yang keduanya apa? Yang keduanya itu adalah terhindar dari perbuatan munkar. Jadi kalau misalkan kita senantiasa dekat dengan Allah, kita istiqomah beribadah pada Allah, insya Allah Allah akan selalu menjaga kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Lalu apa saja kiat-kiat untuk menjaga supaya kita istiqomah dalam beramal? Satu, niatkan karena Allah. Ketika kita sudah niat karena Allah, insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Karena innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Seperti ada pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda, beliau bertanya pada Allah, dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, aku ingin beramal kepada seorang, aku ingin mengamalkan hartaku pada orang lain." Akhirnya besok malam harinya dia bertemu dengan seorang pemuda, dia memberikan hartanya. Nah keesokan harinya ada orang-orang yang bilang pada pemuda itu, "Semalam ada seorang pencuri yang diberikan sedekah." Lalu pemuda itu menangis dan berdoa pada Allah, "Ya Allah, ternyata aku memberikan sedekah pada orang yang salah. Tolong tunjukkan kepadaku siapa orang yang pantas untuk aku berikan sedekah." Lalu pemuda itu besoknya memberikan sedekah kepada kepada seorang pezina. Besoknya itu orang-orang pada bilang, "Tadi malam ada seorang pemuda yang memberikan sedekah pada seorang pezina." Pemuda itu pun nangis, "Ya Allah, ternyata setelah aku bersedekah yang kedua kalinya aku tetap salah. Aku memberikan sedekahku pada orang yang salah. Tolong tunjukkan kepadaku siapa orang yang pantas untuk aku berikan sedekah ini." Akhirnya pada hari ketiga, karena sudah niat karena Allah, pemuda itu tetap memberikan sedekahnya.
Akhirnya pada malam harinya beliau memberikan sedekah pada seorang bapak-bapak, dan itu dia besoknya ada ada tetangganya yang bilang, semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada orang yang kaya. Pemuda itu pun langsung bilang, ya Allah, ternyata sudah 3 kali aku bersedekah tapi bukan kepada orang yang benar. Lalu Allah mengutus malaikat dalam mimpinya dan menemui pemuda itu. Wahai pemuda, kau jangan khawatir, ketika engkau memberikan sedekah yang pertama, engkau memberikan pada seorang pencuri. Dengan engkau memberikan sedekah pada seorang pencuri, engkau telah membuat orang itu tidak jadi untuk mencuri. Yang keduanya, engkau memberikan pada seorang pezina, itu engkau engkau tidak salah memberikan sedekah itu, karena engkau telah memberikan sedekah itu kepada orang yang tadinya mau berbuat zina, tapi karena engkau sudah memberikan hartamu, dia tidak jadi berbuat zina. Yang ketiganya, engkau memberikan kepada orang yang kaya. Dengan engkau memberikan hartamu pada orang yang kaya, ternyata orang itu sekarang menjadi dermawan. Nah, jadi tidak ada suatu hal yang mustahil ketika Allah sudah berkehendak. Ketika kita sudah niatkan ikhlas karena Allah, kita mau beramal karena Allah, walaupun cara kita salah ataupun kalau misalkan kita memberikannya pada orang yang salah, tapi niat kita sudah ikhlas, Allah akan memudahkan segalanya. Itu akan bernilai pahala buat kita. Jadi kita jangan sampai merasa ngapain kita beramal terus kalau misalkan pada orang yang salah, karena kita tidak tahu kenapa kita harus selalu melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Jadi tugasnya manusia itu hanya untuk beribadah pada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah gitu. Jadi ketika kita mau beristiqomah, kita niatkan dalam hati. Kita harus niat. Kalau misalkan kita niat ikhlas karena Allah, Allah pasti memudahkan semuanya. Jangan pernah kita merasakan ragu, mungkin nanti bisa nggak ya kita istiqomah, kita bisa nggak ya. Tapi kalau misalkan kita hanya sekedar niat saja, tidak dilakukan dengan amal perbuatan, itu sama saja bohong. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin materi dari Ibu sampai sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.